Dr. Iman Firmansyah aka Dr. Al di Raw Health. Ada banyak mitos yang membingungkan para masyarakat, bahkan kabarnya masih simpang siur dan kadang-kadang sangat disayangi ya. Kaitannya dengan coronavirus atau COVID-19 ini yang sedang merajalela di Indonesia dan di seluruh dunia karena menjadi great pandemic di tahun 2019-2020. Kali ini saya akan kupas tuntas lagi tentang 10 fakta tentang coronavirus berdasarkan penelitian di WHO, World Health Organization. Saksikan terus. Fakta yang pertama, disebutkan karena coronavirus itu menyerang saluran pernafasan, terutama paru-paru, sehingga bisa menyebabkan pneumonia. Kemudian ada berita yang beredar, bahkan di masyarakat ada banyak permintaan untuk vaksinasi pneumonia. Saya jelaskan ya. Vaksin yang melawan pneumonia, apakah akan memberikan proteksi diri kepada orang-orang yang terkena coronavirus atau belum terkena coronavirus? Jawabannya tidak. Vaksin pneumonia seperti pneumococcal vaccine atau Haemophilus influenza tipe B yang sering menyebabkan pneumonia itu tidak memberikan atau memprovide mencegah terjadinya infeksi terhadap coronavirus ya. Jadi sebenarnya kalau untuk vaksin ya silakan aja, tapi tidak akan bisa memproteksi diri kita dari terinfeksinya diri manusia dari infeksi coronavirus. Oke? Sampai hari ini di komunitas medis di seluruh dunia masih berjibaku bahu-membahu untuk mendapatkan dan bisa menyajikan karena pandeminya besar juga ya. Jadi mereka berusaha untuk membuat vaksin tersebut, tapi sampai hari ini masih belum ada hasilnya. Kalaupun ada hasilnya, akan terus ada di Raw Channel. Fakta yang kedua, ini menarik sih. Ada yang beberapa slide media yang saya lihat disebutkan bahwa dengan mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan ketahanan tubuh terhadap ancaman dari coronavirus. Rupa-rupanya berdasarkan penelitian dan banyak pemerhati nutrisionis, microbiologis yang meneliti masalah ini pun tidak menemukan jawabannya. Artinya evidence-nya belum ada. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan lain, misalnya bawang putih itu bisa untuk mereduce orang untuk menurunkan resiko stroke, hipertensi, ya, tekanan darah tinggi, ya itu boleh-boleh aja. Cuma kalau misalnya pengertiannya si bawang putih untuk spesifik untuk coronavirus, sampai hari ini belum ada evidence. Ya, ingat itu. Yang ketiga ini juga menarik. Dengan cara membersihkan hidung setiap saat dengan larutan NaCl atau yang dikenal dengan normalselin atau dikenal dengan kalau di Indonesia itu larutan garam gitu ya. Apakah bisa mencegah terjadinya kita terinfeksi dari coronavirus? Tidak juga. Ya. Belum ada evidence yang pasti mengenai hal ini. Tapi kalau untuk membersihkan hidung untuk kesehatan itu boleh-boleh aja. Cuma kalau pengertiannya lagi-lagi kalau pengertiannya untuk terbebas dari coronavirus, sampai hari ini belum ada evidence-nya. Oke? Fakta keempat, diketahui bahwa coronavirus, si virus corona ini bisa hidup bisa hidup dan bisa menjangkiti orang-orang di dalam cuaca yang lembab dan juga dingin dan juga panas. Ya. Jadi sudah fix nih ibaratnya kalau misalnya penyebaran coronavirus kan melalui droplet nih.
ya. Ada lagi penelitian karena aerasi cuman untuk di tempat-tempat tertentu kayak di rumah sakit gitu, karena ada aerosolize gitu ya. Cuma bukan berarti terus misalnya kita berada di tempat yang misalnya sangat panas terus kita akan terbebas dari corona, enggak. Opportunity selalu ada, ya. Jadi yang paling penting tadi proteksi diri kita, hand hygiene, terus kemudian ya selalu cuci tangan. Kalau habis cuci tangan jangan lupa dikeringin dulu. Terus jangan langsung pegang mata, hidung sama mulut, ya, hati-hati. Kasih waktu dia untuk kalaupun ada virus ya, si virusnya mata rantainya terputus di situ. Fakta kelima, dengan kita mengkonsumsi alkohol akan memproteksi diri kita dari COVID-19? No. Malah justru dengan mengkonsumsi alkohol menimbulkan kerentanan pada sel-sel di dalam tubuh manusia sehingga mudah terinfeksi. Apapun itu, tidak hanya coronavirus. Jadi dengan minum banyak alkohol justru malah akan meningkatkan resiko terhadap resiko terhadap masalah-masalah kesehatan berikutnya, dan bisa meningkatkan apabila terjadinya komorbiditas terhadap si manusia. Contohnya misalnya dia belum terkena coronavirus, terus dia punya hipertensi atau dia punya penyakit liver karena alkohol, terus dia terkena coronavirus. Ini jadi berat nih si coronavirusnya. Jadi saran saya, cegah untuk konsumsi alkohol berlebihan. Bahkan di saat lagi pandemi seperti ini, rasanya itu di stop dulu deh, gitu ya. Ini ada yang lucu, yang keenam. Disebutkan katanya ada salah satu tes, ada orang di luar negeri sana, dia menyebutkan kalau misalnya kita bisa nahan napas 10 detik, artinya kita terbebas dari segala suatu penyakit saluran pernapasan termasuk coronavirus. Itu mitos yang sangat berbahaya ya guys. Karena apa? Tidak ada relevansinya. Justru gejala umumnya orang terkena coronavirus itu demam, batuk ya, bisa dry cough, terus kemudian letih lesu, terus kemudian ada juga yang dia bersin terus gitu ya. Nah itu bahkan menunjukkan gejala-gejala pneumonia dari ringan, sedang sampai berat. Itu yang jadi problematika. Mereka punya pandangan kalau misalnya saya bisa tahan napas 10 detik, artinya saya terbebas dari penyakit. Segala penyakit pernafasan termasuk corona. Itu mitos yang salah. Oke, tidak benar itu. Faktanya tidak ada relevansinya. Dan kalau pengen tahu Anda terkena penyakit coronavirus, ya tentunya harus periksa. Ada menggunakan PCR ya kalau ke rumah sakit. Kalau di puskesmas mungkin dilakukan rapid test untuk screening, terus kemudian dikonfirmasi dengan PCR ya di laboratorium. Oke? Fakta yang ketujuh, berdasarkan penelitian WHO disebutkan bahwa suhu dingin atau salju tidak akan bisa membunuh coronavirus atau virus coronavirus yang terbaru. Ya, ini fakta yang paling benar. Jadi disebutkan tidak ada alasannya untuk kita percaya kalau misalnya cuaca dingin itu bisa membunuh si virus tersebut. No, berdasarkan penelitian ternyata tidak benar, ya. Jadi yang paling penting adalah kalau kita untuk proteksi diri agar tidak terpapar oleh infeksi dari virus corona, yaitu tadi hand hygiene, proteksi diri menggunakan alat pelindung diri yang tepat, terus kemudian bisa juga menggunakan hand sanitizer kalau misalnya untuk pengganti si cuci tangan. Cuma lebih baik sih pakai cuci tangan pakai sabun ya, ditunggu sampai kering, terus jangan langsung pegang mulut, hidung atau mata. Oke? Fakta yang 8, ada orang yang percaya dengan mandi air panas ya, dengan suhu yang lumayan panas gitu, bisa mencegah dari coronavirus. Jawabannya salah. Kenapa? Tidak ada relevansinya dengan mandi air panas terus kita tidak akan terkena coronavirus. Tidak seperti itu logikanya, dan tidak ada evidence. Makanya tidak ada evidence dan relevansi. That's why dengan
dengan mandi air panas itu tidak akan mencegah kita kena coronavirus. Cara pencegahannya yang tadi, kita putus rantainya si coronavirus, rantai penjangkitannya. Yaitu yang pertama, proteksi diri, hand hygiene, ya, hand sanitizer juga harus benar. Terus kemudian social distancing atau physical distancing itu silakan. Jadi kita nggak ngasih chance si coronavirus ke badan kita. Kalau misalnya kita kasih kesempatan, coronavirus akan terus infeksi dan kita bisa nularin ke orang lain. That's why hal-hal tersebut itu penting untuk diketahui oleh teman-teman dan disadari oleh teman-teman. Hanya untuk sesaat, ketika rantai matanya putus, pandemi berakhir, kita masih bersosialisasi seperti biasa kok. Oke? Ada lagi yang menyebutkan kalau misalnya coronavirus bisa ditransmisikan melalui nyamuk. Itu salah. Tidak sama sekali. Tidak ada evidence sampai hari ini kalau si virus corona tersebut atau coronavirus bisa menularkan melalui nyamuk. No. Sudah dites loh. Saya udah pernah baca jurnalnya. Si coronavirus nggak bisa hidup di nyamuk. Nggak kayak virus dengue dan sebagainya. Oke? Yang terakhir, yang nomor 10. Kalau misalnya seseorang menderita coronavirus, terus dia recover. Pertanyaannya, apakah masih ada virus yang di dalam tubuh manusia tersebut? Sampai hari ini penelitian menyebutkan bahwa ketika orang sudah recover, kalau misalnya sudah orang yang pernah terjangkit coronavirus, si virus itu akan tereliminasi dari tubuh, ya, melalui zat sisa dan sebagainya, dan dia tidak akan berada di dalam manusia lagi. Ada salah satu penelitian juga yang dibuat di Wuhan, ada proses reinfeksi, tapi itu belum confirm. Kenapa belum confirm? Harus dilewati banyak tes akan hal tersebut, dan populasinya kecil waktu itu, kalau nggak salah ada 5 orang. Apakah itu reinfeksi dari penyakit sebelumnya atau bagaimana? Itu yang masih ditrace sampai sekarang dan belum ada jawabannya. Jadi keep on your mind, tetap berada dalam pengertian ketika si seorang terjangkit dengan coronavirus sudah recover tuh, ya. Tapi bukan berarti harus ninggalin proteksi diri. Terus kemudian apalagi ya, cuci tangan yang baik ya, hand hygiene yang baik, social distancing, sampai semua pandemi ini selesai. Baru kita kembali seperti normal, bersosialisasi seperti biasa, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? So, apabila teman-teman punya keluarga, kerabat terdekat, atau mungkin diri sendiri mengalami gejala seperti coronavirus gitu ya, seperti COVID-19 yang mengarah ke sana, saran saya periksakan ke dokter, datang ke tempat pusat kesehatan terdekat ya, puskesmas ke, rumah sakit darurat ke, atau kemana lah untuk diperiksakan dan tunggu konfirmasi jawabannya. Jadi hal itu penting banget untuk dimengerti buat teman-teman di dalam pandemi sekarang ini. Cuma yang tadi saya selalu ingetin, saya nggak akan bosen. Proteksi diri kalian, proteksi keluarga kalian, menggunakan masker dan sebagainya. Terus kemudian cuci tangan yang benar ya, hand hygiene yang bagus. Kemudian social distancing. Itu aja. Semoga informasi di sini, video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya dari Raw Health bersama Dr. Al. Satu hal yang saya luruskan lagi, kalau ingin vaksinasi pneumonia silahkan, tapi bukan berarti, ingat, harus dicamkan di kepala Anda, di otak Anda. Bukan berarti setelah vaksin terus kalian akan bebas dari coronavirus, no. Kalian tetap harus proteksi diri, ya.